Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ratul Hasanah, Prodi Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan membahas mengenai hukum dan keutamaan menghadiri majelis dzikir serta kehadiran jin dan ulama dalam majelis tersebut. Ada banyak majelis dzikir yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Majelis Dzikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diadakan setiap malam Jumat di Al-Qadiri Jember. Nah, masyarakat dari berbagai daerah hadir untuk menghadiri majelis ini untuk berzikir bersama dan beribadah bersama. Sementara di malam lain mereka berzikir secara mandiri atau secara kelompok kecil. Nah, pembahasan utama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai hukum menghadiri majelis dzikir dari tempat jauh dengan mengencangkan kendaraan dan hukum mengkhususkan ibadah di malam Jumat serta kebenaran kehadiran golongan jin dan dalam majelis ulama. Mari kita bahas. Menghadiri majelis dzikir dari jauh. Apa sih hukumnya menghadiri majelis dzikir dari jauh? Nah, karena majelis dzikir ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Pelaku yang melakukan majelis dzikir ini, maksudnya perjalanan menuju majelis, itu dikatakan sebagai orang yang soleh dan beruntung, sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 104 dan 114. Apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban umat Islam untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis Nabi menjelaskan pentingnya menjaga wibawa Islam dan keberkahan wahyu melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu, apa saja bentuk-bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, ada banyak sekali bentuk-bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satunya adalah mengarang kitab ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu. Yang kedua, mendirikan pondok pesantren, mendirikan keorganisasian seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga menyelenggarakan majelis dzikir seperti tahlilan, sholawatan, ataupun manakiban. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Apa sih hukum dari mengencangkan kendaraan untuk beribadah? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersusah payah untuk mengencangkan kendaraan ketika akan beribadah, kecuali di 3 masjid utama, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjid Nabawi. Namun, larangan ini tidak berarti menolak perjalanan ibadah lain dan yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum mengkhususkan ibadah di malam Jumat. Hadis Nabi melarang mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam atau puasa. Imam Nawawi dan ulama lain menegaskan kemakruhan dan haramnya ibadah bid'ah di malam Jumat. Salat sunnah rogoib dianggap bid'ah dan dilarang. Nah, jadi mengkhususkan ibadah di malam Jumat itu tidak dianjurkan. Hukumnya itu bisa jadi makruh, bahkan haram bagi beberapa ulama. Nah, amalan apa? Tapi bukan berarti di situ tidak dianjurkan amalan-amalan lain. Yang dilarang di sini adalah puasa dan sholat. Nah, lalu anjuran apa sih yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika malam Jumat? Anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah pada malam Jumat yaitu memperbanyak sholawat dan membaca Al-Quran. Malam Jumat disebut malam berseri karena turunnya malaikat dan keutamaan ibadah di waktu tersebut. Nah, benar nggak sih dalam suatu majelis dzikir ada kehadiran jin? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jin merupakan makhluk gaib yang mukallaf seperti manusia yang bisa beriman dan juga kafir. Mereka belajar syariat dari ulama dan hadir dalam majelis dzikir serta pengajian para ulama dan salihin. Dalil keberadaan jin dan malaikat di majelis dzikir ada di Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang menyatakan bahwasanya jin dan manusia tidak bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan izin Allah. Jadi bisa saja dalam majelis tersebut ada jin,
ada keberadaan jin apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dzikir bersama. Jadi apa sih keutamaan dzikir bersama? Nabi Muhammad SAW memuji jamaah dzikir yang berkumpul mengingat Allah. Malaikat membanggakan mereka di hadapan Allah dan dzikir bersama membawakan keberkahan. Jadi keutamaan dari dzikir bersama yaitu membawa keberkahan. Salah satunya adalah membawa keberkahan. Yang kedua, kita dipandang oleh Allah sebagai hamba yang beruntung dan soleh. Dan kemudian kita bisa memuhasabah diri, silaturahmi, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.